Halo semua, perkenalkan nama saya Keizar Rasmanangkali dan teman-teman saya. Saya Alivia Angelita. Saya Muhammad Zainal. Dan di Eh, sini kami bersama narasumber kita yang bernama Dewi Arumlandari. di sini kita akan berbagi cerita inspiratif, saling sharing-sharing aja tentang peran ganda perempuan di dalam rumah tangga dalam mempengaruhi ekonominya. Mungkin bisa dijelasin mungkin latar belakang dari Ibu siapa? Dewi ya? Dewi, kakak aja Kakak mungkin ya. Kakak aja ya. Oke. Kakak Dewi, latar belakang pekerjaannya mungkin. Oke, nama saya Dewi Arumlandari. Saya tinggal di Komplek GBA 1. Saat ini memang saya bekerja juga di satu hotel bintang 3 sebagai corporate HR manager. Nah, saya juga di rumah punya bisnis juga, Gosokin Laundry yang sudah buka sekitar 3 tahun kurang lebih. Begitu. Kalau corporate itu dia kerjanya di gimana? Ya, kebetulan saya di Indis Hotel Bandung untuk unit base saya di situ. Nah, kita tuh ada sister hotel di Bali dan di Jogja juga. Jadi ada 4 unit, kita punya 4 unit, 1 di Bali, 2 di Jogja dan 1 di Bandung. Jadi kebetulan memang mobile gitu. Gitu keliling. gimana sih cara kakak membagi waktu antara pekerjaan sama kegiatan rumah tangga? Kalau Iya, di rumah tangga Bandung. ya. Sebenarnya berat ya, maksudnya dengan kondisi ekonomi yang sekarang memang semakin sini makin sulit mungkin ya, semua akan merasakan. Jadi memang menuntut untuk kalau misalnya kita mengandalkan suami ya mungkin bisa, cuman karena kita kondisinya makin kesini makin Susah ya, iya dapat makin perusahaan. susah, akhirnya ya terpaksa kita juga harus ikut terjun juga sih. Tapi kebenaran memang itu kesepakatan bersama sih, kesepakatan bersama. Terus kalau dibilang membagi waktunya, sebenarnya kita tidak bisa, pasti ada satu yang terkorbankan ya, maksudnya rumah tangga dan pekerjaan pasti tidak bisa 100% gitu, karena waktunya tetap 24 jam gitu. Tapi karena sudah sepakat, jadi akhirnya dibagi gitu. Jadi kalau memang sudah jamnya kerja pada saat pulang ya kita pulang tetap sebagai ibu rumah tangga pada saat sudah pulang begitu. Terus kalau tadi kan saya kira bukan persoalan cuma membagi waktu, karena Iya. ini juga membagi utang energi. Apalagi kakak sendiri sudah menjadi ibu rumah tangga, belum mengurus lagi bisnis Gosokin Laundry yang inilah saya kira sangat capek lah. Belum lagi itu yang mobile ke Jogja, ke Bali, mana kakak kan katanya mau ke Jakarta nanti. Itu Betul. gimana tuh? Energi saya kira terus sekali gitu ya. Iya. Sebenarnya sih lebih ke karena enjoy kali ya, senang gitu menjalankannya. Memang dari dulu saya tuh senang, orangnya nggak bisa di apa namanya, kalau dibilang aktif banget gitu. Jadi memang tidak bisa di satu bidang, misalnya hanya kerja saja atau misalnya hanya bisnis saja gitu. Kebetulan memang sudah terbiasa dari apa ya, energinya memang sudah mungkin banyak ya Sudah untuk terbiasa saat dari ini dulu ya, ya. begitu sudah terbiasa dari dulu. Memang senang bisnis. Sebenarnya ini bisnis saya yang kesekian kalinya saya coba. Jadi dari dulu tuh sebenarnya udah coba di berbagai bidang gitu. Dan ini ternyata yang bertahan gitu. Jadi saya pernah coba dulu jualan makanan pada saat zaman Covid itu lumayan sudah up, cuman karena saya kerjain semuanya sendiri jadi akhirnya capek juga sudah gitu. Akhirnya apa? Selesai. Terus saya pernah coba juga jualan hijab gitu. Terus jualan hijab pernah saya cobain. Intinya semua bisnis pernah saya coba karena memang saya tertarik di bidang bisnis sebenarnya. Jadi bisnis ini untuk kita merintis nanti mungkin di masa tua ya, harapannya sih seperti itu Jangka gitu, panjang. jangka panjangnya. Kalau pekerjaan karena mungkin saat ini apa ya, bisnisnya sudah bisa jalan gitu ya. Jadi itu tipe orang yang nggak bisa diem di rumah gitu, diem di rumah yang benar-benar jadi ibu rumah tangga 100% sih bukan yang nggak bisa ya, cuman Kayak ada yang kurang aja mungkin. iya kayak ada yang energinya terlalu banyak mungkin yang harus dikeluarkan gitu. Akhirnya ya senang juga kerja sih, memang workaholic juga sih. Tapi Gitu. kakak pernah merasa ini kewalahan begitu kan? Kakak Ada. punya 2 peran ini. Iya betul. Ya. Tiga Tiga. rumah tangga. Justru tiga ya. Sebenarnya kalau lelah itu relatif ya, pasti yang namanya manusia ada kalanya kita memang capek. Cuman nanti setelah itu pasti ada termotivasi lagi nih, mungkin entah misalnya dana temuan kita sudah menipis gitu kan, jadi motivasi lagi, akhirnya semangat lagi gitu ya buat kerja, buat bisnis gitu. Apa namanya, ada kalanya pasti lelah pasti gitu, cuman kita nggak jadi menjadi down lah dari situ gitu, karena memang excited banget lah sama bisnis gitu. Sebenarnya excited ini sama bisnis sih, tapi ternyata bonusnya dapat kerja terus berkarir juga di kerjanya gitu.
Udah gitu, intinya sih enjoy menjalankan apapun yang kita ambil gitu. Saya ambil untuk pekerjaan, saya ambil untuk bisnis gitu. Saya enjoy ngelakuinnya, jadi dapat bonusnya alhamdulillah gitu. Ngikutin sih kalau rezeki ya. Intinya kan kita yang penting ngerjain apapun itu kitanya enjoy, kita bertanggung jawab, kita lakukan sebaik mungkin. Kan kalau rezeki mah ngikutin ya. Gitu lah kurang lebih. Terus keluarga mendukung. Ya. Alhamdulillahnya dari orang tua pun mendukung, dari suami pun sangat mendukung gitu. Karena sama sih sebenarnya kita berdua tuh jiwanya bisnis dari dulu tuh ya. Jadi kalau misalnya saya punya ide bisnis apa nih, nanti pasti dikembangin bareng-bareng nih sama suami. Pengen jualan kayak waktu itu mungkin saya pernah jualan bakso aci gitu ya, karena itu lagi hits banget zaman covid ya. Terus gitu punya ide nih jualan kopi, nah terus jualan bakso aci, terus dari suami pun sangat-sangat mendukung. Terus oh ya ini enaknya begini, bagusnya begini, idenya dia pun bagus lah gitu kalau untuk bisnis gitu. Jadi memang match lah, saling mendukung, saling support gitu. Karena mungkin kebetulan kita lagi sampai saat ini misalnya belum punya anak, jadi memang ya udah kita happy-nya dengan bisnis bareng gitu kan. Kalau bisnis bareng jadi waktunya bareng nih gitu. Jadi waktu bersamanya adalah pada saat kita sambil ngomongin bisnis lah, sambil ngomongin kerjaan ya kayak gitulah gitu. Terus memutuskan untuk pada pertama kali memutuskan mengambil bisnis gosokin laundry ini gimana? Kan awalnya udah banyak tuh hijab, hijab tuh langsung laundry. Kan agak jauh tuh ininya. Iya sebenarnya penasaran ya, jadi apapun gitu yang lagi hits biasanya aku cobain. Nah ini tuh terinspirasi dari sebelumnya saya juga sama sebenarnya males banget nyetrika gitu. Jadi awalnya tuh karena saya suka setrika ke tempat lain. Terus saya lihat di tempat lain itu sebelumnya jauh kan di Bale Endah. Nah terus pindah lah, ada yang lebih dekat ternyata di Cigebar, sinilah di belakang sini. Nah terus ngelihat dua itu tuh statusnya full terus. Oh ini peluang bisnis nih gitu. Peluang bisnis, dan di sini juga belum, makanya saya cobalah. Waktu itu saya cuma punya 1 mesin, jadi itu modal nekat deh gitu ya. Waktu itu pastinya lagi nggak kerja sih, sempat off kerja 1 tahun waktu itu. Terus nyobain gitu pakai 1 mesin. Terus saya dulu yang kerjain dulu semuanya, saya biar tahu dari awal itu seperti apa gitu. Saya belajar otodidak semuanya, nggak ada yang ngajarin siapapun gitu. Benar-benar by YouTube lah, entah itu by TikTok lah gitu. Pokoknya saya memanfaatkan online lah ya gitu. Media sosial. Iya, media sosial gitu. Nah terus akhirnya bisa berkembang, ternyata nambah lagi satu, nambah karyawan, terus udah gitu akhirnya ternyata terinspirasi banyak juga yang minta laundry, akhirnya berkembang lagi gitu sampai saat ini lah gitu ya, dari 2022. Kalau tantangannya sejauh ini dari awal tuh apa sih Kak? Tantangan dalam bisnis atau dalam bisnis? Dalam bisnis. Dengan sama tantangan juga di dunia kerja lah. Biar kan ini sebagai bentuk edukasi juga untuk mungkin orang-orang yang merasakan hal yang sama atau akan merasakan hal yang sama. Jadi bisa edukasi lah, jadi kayak buat pembelajaran juga dari mereka atas pengalaman dari kakak ini. Oke, intinya kalau dalam bisnis sih kita jangan pernah menyerah ya, jangan pernah takut coba, karena ya itulah saya udah pernah coba dari segala macam bentuk bisnis lah gitu, dan memang tidak semuanya saya berhasil gitu ya. Ada part yang ini nggak cocok nih gitu, karena kan saya passionnya bisnis tapi saya nggak tahu nih bisnisnya apa nih yang akan berkembang gitu. Jadi saya coba jatuh ternyata, terus saya coba lagi, bangun lagi bidang lain nih, saya cobain lagi, ternyata yang cocoknya ini gitu. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah menyerah gitu, karena kan orang juga misalnya justru dari situ kita jadi belajar, oh ini kesalahan kita tuh ini, kekurangan kita itu ini. Terus sebenarnya kalau laundry apalagi sekarang ya gitu, di saat era sekarang tuh memang sebenarnya bisnis yang sangat mudah untuk ditiru. Iya, sangat-sangat mudah ditiru gitu. Orang punya uang, punya modal gitu ya, udah tinggal buka, udah beres. Tapi kan gimana caranya kita mempertahankan si bisnis ini biar bisa stabil gitu. Jadi dari pelayanannya pasti akan berbeda. Mungkin produknya akan sama, harga mungkin bisa jauh lebih murah gitu ya di orang lain. Saya lihat yang di orang lain mungkin ada yang 5.000 per 1 kilo gitu ya, jadi walaupun saya juga agak bingung gitu mikir ini marginnya berapa gitu ya. Tapi ya kita pertahankan dengan kualitas, kita tunjukkan bahwa memang kita sesuai lah dengan harganya begitu. Pelayanan juga ditingkatkan. Pelayanan, betul. Karena kakak kan kebetulan teman-teman semua saya di sini juga ngelondri. Kita juga teman-teman kontrakan di sini ngelondri. Jadi
pada saat awal pertama laundry kan diantar ya di Iya, kontrakan, dijemput, itu salah satu betul. pelayanan yang ini juga lah yang bisa membuat pelanggan bertahan lah. Iya, intinya kita melihat pasar nih. Orang-orang sekarang adalah orang-orang yang bukan dibilang malas sih, sibuk mungkin Iya, ya. benar. Sibuk dengan kehidupan yang sekarang kayaknya terus mungkin ibu rumah tangga banyaknya mageran gitu ya. Terus udah gitu kalau misalnya orang-orang pekerja kan pasti sibuk. Jadi gimana caranya kalau kita nunggu mereka datang itu pasti ya udah seada-adanya gitu. Tapi gimana caranya kita yang menjemput memudahkan, sangat memudahkan mereka untuk datang ke laundry ini gitu. Oke, kita yang antar jemput gitu. Free ongkir. Nah, itu udah kayaknya orang-orang tertarik gitu ya dengan itu. Terus udah itu jadi mereka tinggal WA. Terus nanti kita datang, kita ambil, kita proses, udah selesai kita antar, nanti bayarnya tinggal transfer, kan itu emang sangat-sangat memudahkan. Iya. Jadi saya memang membaca pasar dan karakter orang-orang sekarang itu seperti apa. Nah, gimana caranya kita masuklah ke situ. Begitu. Jadi Mungkin- harus punya plus-plusnya nih gitu. Kan kalau produk mah semua sama gitu. Terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat anak-anak muda di luar sana buat ngejalanin peran ganda sebagai rumah tangga dan sampingannya itu? Oke. Sebenarnya tidak ada yang salah ya, misalnya kita mau jadi pure ibu rumah tangga itu juga bagus. Pilihan. Betul. Kita mau jadi berperan ganda pun itu juga bagus. Kita membantu ekonomi keluarga. Intinya itu kembali lagi kesepakatan masing-masing. Tapi intinya apapun yang kita pilih, apapun yang kita ambil, jalankan sebaik-baiknya, terus enjoy aja gitu. Kita nikmatin aja. Intinya semuanya pasti akan mengikuti, pasti dimudahkan dan dilancarkan. Jangan pernah takut mencoba, jangan pernah nyakitin orang tua. Kalau bisnis, pasti nanti kita akan nemu mana yang pas sama kita. Penting terus coba, terus kembangkan juga bakat, belajar dari kesalahan. Paling itu aja teman-teman cerita dari Kak Dewi sebagai perempuan yang memiliki peran ganda di rumah tangganya, memperjuangkan ekonomi yang sekarang Sangat keras luar gitu biasa ya. sangat luar biasa. Semoga dengan adanya cerita inspiratif ini semua orang-orang di luar sana yang merasakan yang sama atau akan merasakan yang sama ini bisa menjadi edukasi dari pengalamannya Kak Dewi. Mungkin itu aja sekian dari kita. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dewi untuk menyempatkan waktunya. Kami tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.